Kemudian ada lomba foto sakura. Ini ada 2 penilaian ya. Jadi dari juri insya Allah kemarin sudah sedikit bincang-bincang dengan WGTT ya Pak Dodi. Insya Allah kita akan mendatangkan fotografer dari Indonesia untuk melatih sekaligus nanti menjadi juri ya untuk lomba foto sakura ini. Ya tujuannya ini ya, biar sakura itu juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ya. Ternyata keindahan sakura ini mungkin belum bisa dinikmati secara luas ya. Banyak yang ingin lihat secara langsung. Nah, minimal kita memberikan kontribusi yang ini ya, memberikan fotonya seperti itu. Nah, kemudian penilaiannya nanti ada 2 ya, cara juri dan polling ya di website ya. Tujuannya biar orang-orang itu juga masuk ke dalam website kita. Itu salah satu promosi website kita juga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada Futsal Cup Jepang Kambin. Itu insya Allah seluruh Jepang nanti ya rencana. Karena di IT itu ada koda-koda ya, koordinator daerah yang sekarang sudah ada itu di Nagoya, namanya UMIN ya. Kemudian di Kawaguchi itu namanya UMIN, Ukuah Nurul Islam Kawaguchi. Kemudian di Wakayama itu namanya ITIP Wakayama. Di Kumamoto itu ITIP Kumamoto. Kemudian ITIP Fukui ya, yang baru dibentuk. Dan insya Allah untuk bulan ini, akhir bulan ini kita bentuk ITIP di Kansai ya. Insya Allah akan kita luncurkan. Kegiatannya sudah kita buat insya Allah seperti itu ya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti futsal ini ya, futsal nanti dilaksanakan oleh koda-koda, kemudian juara umumnya akan kita gabungkan menjadi satu insya Allah ya. Kita pusatkan di tengah mungkin di Nagoya ataupun yang lain ya. Nah kemudian yang keempat itu ada shop ya. Biar lebih menarik ya, namanya shop ya, seminar online penulisan ya. Nah ini kita punya target dari Kensusi itu mentargetkan nanti akhir tahun 2010 ini kita sudah mencetak 1 buku ya, rencananya insya Allah ya, untuk menceritakan perjuangan Kensusi di Jepang ya, agar misalnya tidak terbawa arus yang ada di Jepang. Ya mungkin ada teman-teman, sebagian teman-teman kita itu yang terbawa arus ya, bagaimana biar tidak terbawa arus dan bisa tetap sesuai dengan tujuan awal yaitu magang seperti itu. Itu ada kepenulisan. Kemudian selanjutnya bidang hujan ya, humas dan jaringan. Itu yang pertama ada koordinasi antar koda, seperti tadi yang saya sebutkan ada beberapa koda. Insya Allah biar masing-masing koda itu ada sinkronisasi ya, ada koordinasi yang baik. Insya Allah akan diadakan koordinasi secara rutin ya. Kemudian yang kedua pembukaan koda baru. Ada beberapa daerah yang belum ada fasilitasnya ya, sarana untuk bertemu ya. Insya Allah akan kita buka ya. Seperti di Kansai baru kita buka untuk bulan ini insya Allah ya. Dan yang ketiga itu stiker untuk komunikasi saja. Nah ini yang terakhir ya, masalah ikat ya, ikatan alumni trainee gitu. Ini yang menjadi salah satu fokus tadi, bahwasanya biar kebalik gitu ya, yang 95 itu berhasil, yang 5 itu belum berhasil gitu ya. Kalau saat ini kan realitasnya kan 5% yang baru berhasil gitu ya. Nah dengan ikat ini diharapkan kita nanti bisa ya mencapai tujuan yang kita impikan tadi ya. Insya Allah kita juga kerjasama dengan JGDT, sudah ada perbincangan insya Allah. Itu untuk ikatan alumni training gitu ya. Oke, selanjutnya dari Litbang ya, penelitian dan pengembangan ini secara internal terutama ya. Ya ini untuk Kensusi selama ini belum ada yang berhaji gitu ya, maka kita coba nanti kita teliti ya, mohon nanti informasi dari KBRI apakah Kensusi itu bisa atau enggak ya. Karena kemarin ada ya salah satu Kensusi yang pengen haji ya, tapi dari perusahaannya itu tidak diizinkan ya, padahal kita dapat jatah cuti ya. Selama kalau 2 tahun itu kan per tahunnya kan ada 11 hari ya, kalau digabungkan 21 hari, siapa itu cukup gitu ya. Karena kemarin informasi yang kita dapat haji di Jepang itu paling butuh 2 minggu cukup gitu ya. Nanti mohon informasi dari KBRI seperti apa. Kemudian yang kedua penelitian masalah-masalah Kensusi ya. Mungkin kita ketahui banyak sekali masalah-masalah Kensusi ya. Dan IMM itu ya ini dari dulu katanya akan membela Kensusi ya, tapi kenyataan kita punya masalah sebaliknya biasanya gitu ya. Yang dibela itu perusahaan gitu ya. Ini mungkin nanti bisa mohon masukannya gitu ya. Kita akan kembali insya Allah gitu ya, biar masalah Kensusi itu lebih diutamakan gitu ya, seperti itu. Yang ketiga itu pengembangan internal organisasi, insya Allah ya, biar tidak ada fokusan organisasi seperti itu. Baik, selanjutnya
Nah ini bidang wirausaha, insya Allah kita kerjasama dengan BGTT, itu training wirausahaan. Kita akan mungkin bareng-bareng ya dengan BGTT. Kita maksudnya secara teknis yang akan membantu ya. Namun daerah yang tidak ada training wirausahanya akan kita adakan sendiri, insya Allah secara mandiri oleh ITIN seperti itu. Ini juga pernah dilaksanakan di UMIN ya, di Nagoya, dan alhamdulillah sudah sukses. Kemudian materi perusahaan lewat web ITIN. Kemudian pasar online ini menjual beberapa hal itu ya, seperti kartu, kemudian ada handphone insya Allah ya. Tapi kita tidak melayani secara langsung ya, ada pihak yang sudah menangani gitu ya. Kita tujuannya tidak sekedar mendapat keuntungan untuk pasar online ini, biar orang-orang Indonesia mudah ya mendapatkan barang-barang terutama hal itu tadi seperti itu. Kemudian pembuatan jaket ya, jaket itu ya, jaket itu insya Allah sebagai identitas kita. Nah yang terakhir itu ada bidang kemiskinan, insya Allah sudah kita bentuk dan program pertamanya baru tahsin seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan beberapa hal tadi untuk itu nggak mau ngeprint lagi. Kalau kita sudah launchingkan bisa kemarin dari yang ngerti siapa ya? Mas Ludik ya? Ke Mas kami. Sorry. Kalau di situ ada beberapa informasi tentang itu sendiri ya, program kerja dan lain-lain. Kalau seperti itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu menarik, ada banyak sekali program kerja dan banyak area-area yang bisa dikerjasamakan dengan yang lain. Waktu presentasi 18 menit, sehingga masih ada sisa waktu 7 menit untuk tanya jawab. Saya mulai 3 pertanyaan kepada masing-masing kepada saudara Sunu. Mau Pak Krisnadi yang di belakang, Pak Khairul, silakan. Langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bahwa yang fotografi ya, kita mau mendapatkan bicara dari Indonesia. Kebetulan ada seorang sahabat saya yang dia udah profesional. Kalau misalkan mau mengadakan pelatihan online, bisa dipertimbangkan, bisa juga dipertimbangkan untuk pelatihan saya. Dan mungkin nggak terbatas untuk ikut, kalau misalkan fotografi, saya bisa berlengkap. Dan waktu saya tahu informasi ini, apa bisa pengen di kamera, saya sengaja punya kamera. Mungkin kalau misalkan ada itu, kenapa nggak sekalian juga belajar dari yang profesional? Artinya